Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darul Salam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini edisi Kamis tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Suada, kali ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat Suada tentang menghargai orang lain. Hargai kondisi orang lain, dengan begitu orang lain akan menghargai kondisi kita. Nah, ini Bang Darda rasa sudah menjadi semacam role yang harus kita taati dalam tanda kutip, bahwa kalau engkau ingin dihargai orang lain, maka engkau harusnya menghargai orang lain. Jadi jangan mau enaknya sendiri, mau dihargai tapi nggak mau menghargai. Tentu itu bukan sikap seorang muslim ya sahabat Suada. Dan kita melakukan itu lagi-lagi karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah memerintahkan kita untuk menghargai orang lain, harus berterima kasih kepada orang lain, bukan apa-apa ya. Jadi bukan karena egois kita, karena kita pengen dihargai maka kita menghargai, bukan karena itu saja semata-mata, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diluruskan pertama kali ya sahabat Suada. Baik, sahabat Suada, Bang Darda ambil dari buku Tsuneko Nakamura, seorang psikolog Jepang, yang ditulis bukunya Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak menaruh harapan menjadi hal penting dalam hubungan manusia ya sahabat Suada. Jadi kita nggak boleh terlalu menggantungkan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh berharap juga yang lebih kepada orang lain, nanti akan kecewa ya. Nah, tapi pasti ada saat dimana dalam pekerjaan atau di keluarga kita butuh orang lain untuk melakukan sesuatu buat kita. Itu tidak bisa kita pungkiri ya sahabat Suada. Pasti ada semacam momentum di mana kita butuh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tentu saya pun demikian, kata Tsuneko. Sebagai seorang dokter, saya berada di posisi yang memungkinkan untuk memberi perintah kepada para perawat, pekerja kesejahteraan sosial, atau pekerja administrasi, dan seringkali harus meminta bantuan mereka untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas. Nah, pertama dengan sopan saya akan menanyakan situasi mereka dengan pertanyaan seperti, maaf mengganggu kesibukan, bisa minta waktu sebentar? Kemudian saya menyampaikan permintaan saya setelah merasa lawan bicara sepertinya bisa mendengarkan. Sepertinya untuk pasien itu lebih baik, apa saya bisa minta tolong soal itu? Atau untuk yang ini bagaimana kalau sedikit lebih, bagaimana menurutmu? Kira-kira seperti itu sahabat Suada. Jadi ketika kita minta bantuan orang lain harus mengucapkan dengan kata yang baik ya. Bisa mengucapkan dulu maaf ya, apapun itu, ketika lisan juga atau melewat pesan di WA, message ya, itu maaf, minta tolong, itu perlu sahabat Suada, kita budayakan hal-hal seperti itu. Sehingga generasi-generasi yang saat ini Bang Dada pernah singgung ya, betapa susahnya mereka mengucapkan terima kasih, itu akan mendengar biasa dari kita sebagai orang tua tentunya, misalnya gitu ya. Nah, selama ini sambil menanyakan bisa tolong lakukan ini atau bagaimana menurutmu, saya juga memikirkan dan memutuskannya bersama mereka. Ini kata Tsuneko Nakamura ya. Seperti itulah hati manusia, susah-susah gampang. Tidak ada hubungannya dengan perbedaan usia atau titel. Dulu banyak dokter yang memerintah para bawahannya dengan gaya sok ya, tapi setua apapun saya, tetap saja saya tidak suka berbicara dengan gaya sok, katanya. Wah, ini patut kita contoh ya sahabat Suada, sikap-sikap demikian. Bekerja di fasilitas kesehatan adalah pekerjaan tim, dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa seorang diri. Jadi Tsuneko sangat menyadari bahwa dia butuh orang lain juga gitu ya, tapi dengan cara yang baik lagi-lagi sahabat Suada. Nah, kalau kita melihat Rasulullah SAW, beliau itu kalau bisa melakukan pekerjaannya sendiri, dia lakukan sendiri, tidak merepotkan orang lain sahabat Suada. Masya Allah ya, itu yang bisa dicontoh juga. Jadi
Misal ya, kita kan bisa mencuci piring yang habis kita cuci. Ya, kita nggak perlu menyuruh misalnya, tolong ya, ini cucikan ya. Kecuali kalau kita memang dalam keadaan darurat tidak bisa mengerjakan itu. Tapi kalau masih bisa mengerjakan, tak usahlah kita menyuruh-nyuruh orang lain ya. Misalnya kita nyuruh anak kita ya, bolehlah sesekali kita mungkin dalam pelajaran mengajari mereka. Tapi Bang Darda rasa mengajari mereka pun untuk piring mereka sendiri, bukan piring kita ya sahabat saudara. Lagi-lagi kalau dalam keadaan darurat bolehlah kita minta tolong ke anak. Tapi jangan sok kita menyuruh kayak bosi gitu ya. Cuci piring ini ya. Kalau bisa mengerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Rasulullah itu kalau bisa menjahit sendiri, dia menjahit sendiri sepatunya. Masya Allah sahabat saudara, itu yang patut kita contoh. Menurut saya, kata Suneiko, hal yang sama juga berlaku di tempat kerja manapun. Efisiensi akan meningkat ketika para pekerja merasa nyaman bekerja. Lembur yang berlebihan pun akan berkurang. Lalu bagaimana menciptakan hubungan antar manusia yang baik dan nyaman? Jawabannya adalah sebisa mungkin jangan ada rasa ketidakpuasan terhadap lawan. Selain ini, itu sudah berlaku berkali-kali saya ulang katanya ya. Jangan berharap banyak. Camkan itu sahabat saudara ya. Jangan berharap banyak. Camkan juga bahwa pemikiran kalau orang ini atau di tempat kerja ini adalah pemikiran yang terlalu bergantung. Dan sebaiknya sejak awal jangan menaruh harapan. Sepakat ya sahabat saudara ya. Jangan terlalu berharap banyak. Camkan itu. Nah, dengan tidak berharap ada kalanya akan terlihat cara atau jalan lain, insya Allah. Pada akhirnya kesadaran jarak dengan pihak lain akan terjaga, lingkungan kerja akan membaik, dan efisiensi juga bisa meningkat. Jika ingin dihargai orang, hargailah orang lain, meski sederhana. Hal itu sangatlah penting. Bagaimana sahabat saudara? Sepakat dengan yang disampaikan oleh Tsuneko Nakamura dalam bukunya ini? Ya, Bang Darda sih sepakat ya. Hal yang baik perlu dicontoh, tidak ada masalah ya. Karena kita memang harus menghargai orang lain, tidak boleh berharap banyak. Ketika orang lain memang tidak mau mengerjakan itu, ya sudah ya. Gak usah kita berburuk sangka, akhirnya macam-macam, ngomel sendiri. Waduh, hindari itu sahabat saudara. Karena sayang sekali gara-gara orang lain kita tidak bahagia. Waduh, rugi banget ya sahabat saudara. Jadi kita berhak bahagia, kita harus bahagia memang di muka bumi ini sehingga hidup kita lebih bermakna sahabat saudara. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi sore hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.